berusaha ma'asyiral muslimin, tetap berjuang. Tapi kata para ulama, hati kita jangan bergantung dengan perjuangan kita, hati kita jangan bergantung pada makhluk, hati kita bergantung kepada Rabbul Makhluk Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki kepada kita. Maka Allah akan kasih rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, akan masuk surga kaum-kaum manusia-manusia yang hati mereka seperti hati seekor burung. Apa maksud hati mereka seperti hati seekor burung? Hati yang all out, berusaha, pantang menyerah, dan di waktu yang sama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut saja burung walet, jamaah sekalian. Burung walet, dari data yang ada, pada saat mereka mencari makan, mereka bangun, mereka pergi dari sarang mereka jam 5.30 kurang lebih, lalu terbang 400 sampai 500 kilo, lalu mereka balik lagi ke sarangnya jam 4 sampai jam 5.30, dan mereka balik dengan kondisi perut kenyang dan bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya. Lalu kemana iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemana tawakal kepada Rabbul Alamin? Kemana baik sangka kepada Al-Aziz Ar-Rahman Ar-Rahim? Sudahkah kita menggantungkan asa kita kepada Allah? Hati kita, sudahkah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Urusan kita serahkanlah kepada Rabbul Alamin. Jangan kita pikul sendiri, ma'asyiral muslimin. Apalagi buruk sangka kepada Allah, seakan-akan Allah tidak bisa kasih rezeki kita bulan depan ketika kita mungkin di PHK oleh perusahaan kita. Hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Itulah awal dari kehancuran anak manusia. Bukankah itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatah ketika Allah berfirman, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dan Allah akan mengadab orang-orang munafik baik laki-laki maupun wanita, orang-orang musyrik baik laki-laki maupun wanita. Apa karakter mereka? Apa sifat mereka? Apa yang mereka lakukan? Mereka buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruk sangka, meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buruk sangka kepada Allah. Bukankah Allah yang akan menjamin kita? Maka Allah katakan, alaihim dairatus sau', mereka akan mendapatkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan mereka. Bukan karena takdir, bukan karena musibah, bukan karena pandemi, tapi karena buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Dan hati ini tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita bergantungkan asa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan memberikan kita rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Itu janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 3. Allah tidak mengatakan ayat ini hanya berlaku ketika kondisi normal. Ayat ini hanya berlaku ketika vaksin sudah ditemukan. Ayat ini umum. Allah mengatakan wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah nggak mengatakan ayat ini adalah ayat khusus apabila kita diterima di sebuah pekerjaan atau diterima di sebuah perusahaan. Ayat ini untuk kita semua. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Innallaha balighu amri. Dan Allah pasti akan realisasikan ketetapannya. Allah akan pasti akan realisasikan ketetapannya. Artinya, kalaupun hari ini kita belum dapat apa-apa, tenang saja kata Allah. Innallaha balighu amri. Allah pasti akan realisasikan ketetapannya. Nggak ada keraguan. Yang jadi hal yang perlu kita tekankan, jamaah sekalian, semua sudah ada ketetapan, semua sudah ada waktu dan ajalnya. Tapi pasti Allah yang akan mencukupkan jika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.